Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai istirahat ya anak-anak solih. Sekarang waktunya kita untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Sudah siap anak-anak solih? Baik, hal yang perlu kalian lakukan yaitu yang pertama silakan siapkan bukunya. Kemudian yang kedua, jangan lupa berdoa ya anak-anak solih agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam belajar. Dan yang terakhir tetap semangat ya, dimanapun dan dengan siapapun kita belajar hari ini, kita harus tetap semangat. Meskipun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Nah, anak-anak solih, materi kedua kita hari ini yaitu aturan penggunaan air bersih. Materi tersebut adalah materi yang ada pada tema 1H subtema 2 ya. Tujuan kita mempelajari materi tersebut yaitu yang pertama, siswa dapat memahami aturan pemanfaatan air yang berlaku di rumah. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyampaikan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan pemanfaatan air. Nah, kita mulai ya anak-anak solih. Pada musim kemarau, air sumur mulai mengering. Terlihat banyak pohon yang kekeringan, kemudian tanah menjadi gersang. Persediaan air bersih semakin berkurang. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan air bersih. Maka diperlukan aturan untuk menghemat air bersih. Apa saja aturannya anak-anak solih? Nah, berikut ini adalah aturan penggunaan air bersih. Aturan yang pertama yaitu matikan keran air setelah digunakan. Jadi anak-anak solih, ketika kalian menggunakan keran air, kemudian sudah selesai menggunakannya, jangan lupa untuk dimatikan agar airnya tidak terbuang sia-sia ya. Kemudian aturan yang kedua yaitu matikan keran air saat menyabuni piring. Nah, anak-anak solih, jadi ketika kalian mencuci piring, nah itu kan biasanya menyalakan keran air. Nah, ketika mencuci piring jangan menyalakan keran air mulai dari awal sampai akhir, karena itu nanti airnya bisa terbuang sia-sia. Caranya bagaimana? Yaitu caranya yang pertama, nyalakan keran air, kemudian silakan dibasahi piringnya. Kalau sudah basah semua, baru ditutup, baru kita menyabuni. Jadi ketika menyabuni itu posisi keran airnya dalam posisi mati ya, agar airnya tidak terbuang sia-sia. Baru kalau kita sudah selesai menyabuni piringnya, kita bisa menyalakan kembali keran airnya anak-anak solih. Seperti itu ya. Kemudian aturan yang ketiga yaitu, nah ini biasanya kita gosok gigi. Maka ketika gosok gigi, matikan keran air saat menggosok gigi ya. Maksudnya yang pertama kan kita basahi dulu sikat giginya. Kalau sudah dibasahi baru ditutup, kemudian baru kita menggosok gigi. Nah, ketika kita menggosok gigi, itu posisi keran airnya sedang mati. Seperti itu ya. Jadi airnya tidak terbuang sia-sia. Kemudian aturan yang keempat, menggunakan air bekas cucian beras atau buah untuk menyiram tanaman. Jadi anak-anak solih, air cucian beras itu bisa kita manfaatkan untuk menyiram tanaman ya, untuk menyiram tanaman yang ada di rumah kita. Jadi agar air bekas cucian berasnya tidak terbuang sia-sia, kita bisa menggunakannya. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk menghemat air bersih ya anak-anak solih. Nah, anak-anak solih, itu tadi beberapa contoh aturan dalam penggunaan air bersih. Semoga bisa bermanfaat ya. Ustazah mohon maaf jika selama menjelaskan ada salah-salah kata. Jazakumullahu khairan, anak-anak solih sudah mendengarkan penjelasan Ustazah mulai dari awal sampai akhir. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.